Nah ini dia adalah multi, ya kan? Karena berada di kalau kita sekarang bilangnya adalah di apa sebagai penyangga ibu kota, kota satelit gitu kan. Jadi pada arah ke selatan itu adalah Sunda, pada arah ke utara itu adalah Betawi seperti itu. Kulturnya Melayu. Dia aslinya Sunda karena masuk wilayah tadi Pajajaran, dan bukan cuma Depok, Jakarta juga aslinya Sunda kalau saya baca ya, aslinya Sunda karena dia masuk wilayah Pajajaran tuh. Sunda Kelapa itu masuk Pajajaran sebelum direbut sama Palatehan, itu bahasa Sunda. Terus masuk pedagang-pedagang India, Melayu, Aceh, Samudra Pasai itu kerajaan Pasai berdagang di Jakarta, banyak dari Melayu. Makanya kalau buat Jakarta sama Depok tuh Melayunya kental, tapi aslinya Sunda sebelum datang Palatehan. Kalau kita ngomongin Betawi, berarti kita ngomongin apa yang dikenal dengan kultur. Karena kalau kita ngomongin Betawi secara administratif, maka Betawi-Betawi yang ada di Tangerang, yang ada di Bogor, yang ada di Bekasi, yang ada di Depok, itu jadi kagak kenal. Maka itu kalau kita ngomongin Betawi adalah ngomongin kultur, kebudayaan. Ini kenapa Betawi bisa masuk dalam klasifikasi kesenian Jawa Barat gitu. Tapi akhirnya dikasih kesadaran bahwa memang orang Betawi itu hidupnya bukan cuma di daerah administratif DKI Jakarta. Dia itu menyebar sampai kepada Semplak, malahan Semplak, Bogor, Bojonggede, Depok. Nah, kesenian. Jadi kalau Pak Bodan dan teman-temannya Bu Farah itu kan klasifikasi Betawi dibilang Betawi pesisir, Betawi tengah, Betawi udik, Betawi orang. Nah, dalam buku-buku penelitian kebahasaan dan peta budaya Betawi, peta kesenian Betawi disebutkan bahwa daerah pinggiran itu yang paling banyak memasuk kesenian Betawi. Di mana? Di sini, di Depok. Itu dari Sukmajaya sampai kepada Beji, sampai kepada Pancoran Mas, itu sanggar seni Betawi, mau lu silat, mau lu lenong, mau lu berbana, mau lu hadros, mau lu apalagi si topeng, apalagi si nanti wayang kulit Betawi muncul kawasan seperti ini. Sedih misalnya dalam penelitian di dalam buku bahasaannya itu memang ternyata lingkaran satu kesenian Betawi itu adalah yang ada dan muncul di kawasan-kawasan pinggiran seperti di Depok, di Bojong dan sebagainya. Kongsahanan yang melestarikan kesenian Betawi jenisnya rebana biak itu adanya di Bojonggede, di Ratu Jaya. Dia ada di situ. Itu dia generasi ke-9. Kalau di tahun 2008 saya datang ke sono, kemudian dia nggak sanggup merawatin rebana biaknya, maka kita beli rebana biaknya. Dia mengaku sudah umurnya 75 tahun dan dia adalah generasi ke-9. Kalau kita hitung rata-rata orang hidup 60 tahun sebagaimana Rasulullah SAW hidup 63 tahun, maka dia kira-kira generasi pertamanya ada di situ mengembangkan kesenian itu di tahun berapa? Jadi kira-kira seperti itu. Maka kesenian Betawi yang ada di sini adalah kesenian Betawi yang muncul yang kemudian menjadi kesenian Betawi. Depok ada di Jawa Barat, tapi Depok masuk dalam kawasan wilayah budaya Betawi, bukan di wilayah administratif. Depok ke Jakarta ada Depok ke Jakarta karena dia lebih kepada kulturnya. Ke Jawa Barat dia karena administratifnya. Maka itu
orang sini mengaku kepada saya suka kadang-kadang menderita. Kenapa ya? Karena terutama yang Betawi-Betawi nih Pak, saya kan gak Betawi doang, yang Betawi-Betawi. Kalau dia lagi acara apa resmi-resmi, iya kumaha atuh abdi, jadi ngomongin cara Sunda. Ya, dia kagak ngerti. Kemudian nanti kalau dia sekolah itu ada mata pelajaran bahasa Sunda. Mak ini apa mak? Kunaon? Nah, itu ya, kagak ngerti dia. Nah itu jadi bayang-bayang ini ada pada ini merasa menderita. Oleh karena itu sering-sering juga orang sini nih yang sanggar-sanggar, misalnya ada sanggar Sinar Fajar, sanggar Lenong Cangkir, sanggar Topeng Cisalak, itu kadang-kadang merapat kepada kita, yaitu kepada lembaga kebudayaan Betawi yang ada di DKI Jakarta dan memang mendapat anggaran atau dana hibah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita membina kesenian Betawi sampai kepada Depok, kepada Tangerang, kepada Bojong, kepada jadi itu. Nah, untungnya sekarang ada perda tentang pengakuan bahwa daerah Jawa Barat itu, perda provinsi Jawa Barat ya, ada mengakui bahwa di Jawa Barat itu ada 3 etnik yang paling menonjol. Satu tentunya saja Sunda, nomor 2 yaitu Cirebon, yang nomor 3 Betawi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini acara-acara seperti ini sering kita adain. Bapak pulang dapat kitab tuh, dapat bingkisan kitab, kita bisa silaturahim. Artinya orang Betawi bilang tuh bahasa kagak beli.